Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kepemimpinan bisnis syariah. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kehadiran seseorang pemimpin dalam kehidupan berbisnis merupakan keniscayaan. Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bermotivasi munculnya kepemimpinan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Sedangkan untuk kepemimpinan bisnis, kemunculan seorang menjadi pemimpin berangkat dari kemampuan berintelektual dan pengalamannya sendiri, dan tidak memerlukan dorongan dan pemunculan oleh masyarakat. Dengan demikian, ada perbedaan antara kemunculan kepemimpinan masyarakat berbangsa dan bernegara yang didorong dan dimunculkan oleh masyarakat percaya dan kemampuannya. Sedangkan pemimpin bisnis ia muncul sendiri dan masyarakat mengakuinya atas dasar kredibilitas dan kapabilitasnya. Kedua, kriteria kepemimpinan. Agar seseorang pemimpin mempunyai kemampuan memimpin dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka setiap pemimpin bisnis perlu melengkapi dirinya dengan kriteria berikut, yaitu dikenal dan cintai, melayani, aspiratif, bermusyawarah, memiliki pengetahuan dan kemampuan, memahami kebiasaan dan bahasa, karisma dan wibawa, kebenaran, bermuamalah dengan lembut, selalu ingat dengan muraqabah, tidak membuat kerusakan, dan mendengarkan nasihat. 3. Membangun kriteria pemimpin. Seorang pebisnis syariah atau calon pebisnis syariah yang ingin hasil sebagai pemimpin bisnis syariah perlu belajar dari kepemimpinan Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis dan sekaligus sebagai pemimpin bisnis yang teruji dan diakui, mempunyai karakter bisnis yang kuat sebagaimana terungkap dalam sejarah bisnis Islam. Nabi Muhammad SAW membangun karakter bisnisnya melalui 4 tahapan, yaitu A. Integriti. Integriti atau integritas merupakan sifat standar dan fondasi utama karakter seorang pebisnis, yaitu kejujuran yang mengikat secara utuh karakter positif lainnya. B. Loyalty. Loyalty atau loyalitas merupakan sifat pendukung yang menguatkan kepercayaan orang banyak. Loyalitas berhubungan dengan kesetiaan dan komitmen jangka panjang. Yang ketiga, professionality. Professionality atau profesional merupakan kapasitas untuk menjalankan sesuatu profesi dengan ukuran-ukuran standar serta kualitas baik. Nabi Muhammad SAW memasuki tahap profesional ketika direkrut oleh Khadijah sebagai mitra dagangnya. Dan setelah mereka menikah, Nabi Muhammad menjadi manajer bisnis perusahaan mereka. Yang terakhir, spirituality. Spirituality atau spiritual terbangun lebih kuat setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkontemplasi atau menyendiri di Gua Hira. Sebagai pengelola bisnis, beliau sangat peduli dengan masalah-masalah akhlak, sehingga beliau adalah tokoh utama yang kemudian melahirkan konsep spiritual marketing. Selanjutnya, cara membangun kredibilitas dan kapabilitas. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh bagaimana membangun kredibilitas dan kapabilitas dalam berbisnis. Dari kepemimpinan Nabi Muhammad ditemukan bahwa beberapa hal penting dalam membangun kredibilitas dan kapabilitas manajemen bisnis syariah, yaitu A. Mengutamakan akhlak. Akhlak merupakan faktor penentu kesuksesan seseorang yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan intelektual quotient atau IQ. Orang yang berakhlak baik itu dapat diidentifikasi dari karakteristik sebagai berikut. Yang A. Banyak malu, B. Sedikit bicara, dan C. Sabar dan ikhlas. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kepemimpinan. Dalam manajemen yang khusus seperti manajemen bisnis syariah ini juga perlu memahami ruang lingkup kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin bisnis syariah. Ruang lingkup yang dimaksud yaitu yang A. Kemampuan manajerial. Di antaranya, merencanakan struktur organisasi yang sesuai dengan keperluan, merencanakan keperluan sumber daya organisasi, merencanakan operasional perusahaan, dan memberikan feedback kepada semua karyawan berkenaan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang B. Kemampuan teknis.
Seorang pemimpin bisnis dituntut pula untuk memiliki kemampuan teknis, khususnya untuk kegiatan yang menjadi core perusahaan tersebut. Meskipun tidak sedetail kemampuan teknis yang harus dimiliki staf, kemampuan teknis ini dimaksudkan agar seorang pemimpin juga mengetahui tentang pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajiban bagi staf, sehingga ia mengetahui staf itu bekerja. Yang C. Kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan seorang pemimpin bisnis untuk menjalin dan membina hubungan baik dengan para karyawan dan stakeholdernya. Pancingan seorang pemimpin bisnis syariah memiliki kemampuan interpersonal antara lain membatani kesenjangan pemahaman tentang visi misi perusahaan, baik terhadap pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Yang D. Kemampuan strategis. Kemampuan strategis adalah kemampuan seorang pemimpin bisnis untuk memahami kondisi sosial politik yang melingkupi operasional bisnis yang dipimpinnya dalam lingkungan internal, dan berhadapan dengan kondisi sosial politik di luar bisnisnya atau lingkungan eksternal yang menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bisnis yang dipimpinnya. Misalnya, sebuah perusahaan menjadi kenyataan lemahnya kondisi perusahaan. Untuk itu, harus ada upaya dari pemimpin perusahaan untuk membangun kemampuan strategis seperti bagaimana mengatur dan meningkatkan kualitas SDM perusahaan, menyiapkan modal di tengah keterbatasan, dan kualitas produk perlu ditingkatkan terus.